Ya kali aja kita lupa kita record dah. Oke, Jadi jadi kita price action itu sangat udah record ya mulai ya. sip ya. Price action itu sebenarnya metode yang orang Jepang tuh pakai udah ratusan tahun. Kenapa orang suka sama price action? Orang price action itu sangat sangat fanatik. Jadi dia selalu ngomong kita nggak butuh apa-apa, kita cuma benar-benar butuh chart doang. Benar-benar butuh chart, udah itu aja yang kita butuhin. Kita nggak butuh yang lain-lain, dia bilang gitu. Jadi kalau banyak banget sih, cuma gue nggak hafal semua. Tapi yang paling gue selalu liatin itu doang sebenarnya. Kayak gini. Misalnya kita lihat apa TLKM kali ya. Gue kasih screen ya, mau gue kasih screen. Ya tolong dong Bang Al. Di sini harus di make host nih. Oke. Sip. Oke. Jadi gue share ya. Share screen aja, gue share screen. Jadi gue bisa pindah-pindah kan. Ini TLKM. Nah biasanya nih Kang Suraji, orang kalau pakai price action itu dia pakai time frame yang gede. Kebanyakan tuh daily. Kalau enggak 4 hours. Bang Romi. Assalamualaikum Bang Romi. Salam. Connecting. Masih belum ada Bang video. Romi udah connecting. Kalau investing.com ini berapa fee-nya per bulan? Nggak ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Waduh. Trader kita nih. Apa kabar? Nggak ada fee-nya. Apa kabar Bang Romi? Ini kita kan nyari syariah di sini. Investor semua. Para investor syariah semua ini. Gue beli BNI nggak rugi sih, tapi dia nggak bergerak-gerak nih saham nih gue liatin dari sejak gue beli 162 aja, 161, 163, 2 minggu nih gue lagi. Nah oke. Jadi kita sebelum Bang Romi ini kita ngomongin price action Bang. Price action itu kan orang-orang Jepang yang nemuin. Oke. Udah dipakai ratusan tahun sih. Orang yang pakai price action itu benar-benar dia nggak mau, benar-benar fanatik sama metode ini, dan dia benar-benar chart is the only thing you have to bilang. You don't need anything else. Just see the chart and then you all have the information within the chart. Kata mereka gitu. Dan kebanyakan mereka biasanya pakai daily, at least 4 hour time frame. Tapi kalau dalam forex tuh selalu mereka pakai daily. Saya juga ikut beberapa grup WhatsApp grup price action sih. Nah, ada beberapa stepnya nih, Bang. Jadi mereka pertama lihat pattern kayak gini kan, misalnya kita lihat Telkom. Dia tentuin ininya apa? Istilahnya itu mereka kan trading dalam price range. Jadi misalnya kalau lihat ini di sini kan berapa kali terlihat market berusaha masuk ke sini, jatuh, terus kemudian bounce up, kemudian ke sini, kemudian bounce up. Ini dianggap ini adalah support. On the same time, di sini kemudian menjadi resistance, ya. Terus mereka juga bikin ini juga di sini nunjukin ini juga support. Kemudian ini juga break di sini, tapi di beberapa kali jadi resistance di sini kan, 1, 2 gitu. Nah menurut orang-orang ini market itu akan balik lagi ke situ dan akan balik lagi ke situ. Sekarang kalau kita ngeliat banyak memang candle-nya. Jadi yang paling terkenal biasanya candle yang ini. Ini nih, candle ini terkenal nih candle-nya nih.
gini. Atau ini. Atau ini. Enggak, sorry, ini enggak. Yang ini nih. Yang ini yang dia bentuknya seperti ini. Kalau dia berubah arah, jadi dia bentuknya seperti ini. Terus kemudian kayak gini. Ya kan? Jadi ini bentuknya apa istilahnya hammer. Bentuknya kayak hammer. Macam-macam sih, ada orang ada ngasih nama hammer, ada yang ngasih nama ini. Tapi intinya gini, cara bacanya gini. Shooting star. Shooting star gitu. Jadi gini, market itu dia masuk, dia tuh entry-nya pada hari itu market itu entry di sini. Entry price-nya di sini. Entry price di sini, ya kan? Kemudian turun, kemudian dia naik all the way up, kemudian akhirnya close-nya di sini. Ya kan? Artinya apa? Sebenarnya interpretasinya dari candle ini adalah orang yang ngejual itu lebih banyak daripada orang yang beli. Makanya orang lihat ini adalah reversal, trend reversal pattern. Jadi misalnya di sini kita lihat dia ada reversal pattern. Sorry, jadi close-nya lebih rendah dari open-nya. Ya betul. Dan ini juga nunjukin orang yang demand lebih kecil daripada orang yang supply. Jadi ini benar-benar akan terjadi trend reversal pattern. Dan ini biasanya langsung diikutin dengan bearish. Jadi pada saat kita beli, pada saat dalam keadaan kalau kita belum di market, terus kita pengen beli dan kita ngelihat candlestick ini, it's not recommended untuk masuk ke market. Gitu loh, karena itu nunjukin bahwa market akan reverse. Dan semakin panjang buntutnya itu akan nunjukin semakin strong trend reversalnya. Misalnya kayak yang strong banget itu kalau dia ke atas ya, Deng. Ya, itu kalau dia ke atas. Kan kita yang strong banget tuh ini nih. Ini strong. Kalau dia ke bawah itu kemungkinan kebalikannya. Kebalikannya ya, berarti. Lebih bagus masuk di situ ya. Iya, ini strong. Tapi kan ini tergantung strong, tren sebelumnya kan, Deng? Ya, ini selalu tergantung tren sebelumnya. Kalau ke bawah misalnya kayak kita lihat ini, kan kita lihat ini. Yang di bawah itulah, yang di bawah ya, itu. Buntutnya di bawah. Ya. Atau ini itu nunjukin tadinya kan market bearish, terus begini kemudian market berbalik gitu. Jadi dua ini yang sering dipakai sama orang, itu satu. Ada yang mau ditanyain? Sorry tadi gue nggak perhatiin. Jadi kalau buntutnya ke bawah itu orang banyak ngejual. Kalau kebalikan ya, logikanya, ya betul. Oh, sorry. Kalau buntutnya ke bawah orang banyak beli karena dia kayak ini. Orang ada juga yang nyebutnya kayak apa namanya umbrella. Kayak gini. Bukannya itu supply banyak, demand kurang. Jadi ini harga enggak, turun. ini market dia akan di sini. Market akan masuk di sini. Kemudian dia terjadi dengan jual, terus market akan didorong oleh demand all the way up. Jadi makanya close-nya di sini, close price di sini. Kayak gini itu kan, market mulainya dari sini kan, ya kan? Market di sini, terus kemudian dia turun ke bawah, terus kemudian orang yang demand, orang yang buy dalam posisi buy mulai masuk. Jadi akhirnya close price di atas sini. Kebalikan sama ini. Ya, sorry. Oke, tapi in this case yang ini nih yang lagi kita lihat ini kan dia merah tuh, berarti close-nya itu lebih rendah pada di pembukaan gitu ya. Betul. Tapi low-nya pada saat market low itu lebih tinggi daripada ini. Daripada entry price. Daripada low price. Close price lebih gede daripada low price on that day, on that particular day gitu loh.
Nah, biasanya cara tradingnya, orang akan pada saat dia ngeliat candle ini, itu dia nggak akan langsung masuk. Dia tunggu sampai candle itu selesai. Oke, dia tunggu sampai candle itu selesai. Kemudian orang akan pasang di atas ini buy-nya. Pasang di atas candle ini. Itu biasanya kita ngelihatnya di 1 menit ya? Nggak, daily. Makanya gue bilang orang price action tuh senengnya daily. Senengnya dia pakai time frame yang gede. Jadi pada saat dia ngelihat ini, ya kemudian dia buy di sini. Jadi besoknya lah dia beli ya? Mungkin Harga besoknya buka lah dia lah. beli. Dia udah pasang posisi buy di sini. Gitu. Iya, kalau nunggu candle selesai berarti harus nunggu 1 hari selesai dong, baru besoknya bisa beli. Iya, betul. Betul. Tapi ini kan kita ngelihat kebetulan yang ngambil paling bawah ya. Apa namanya? Ada nggak di tempat lain yang kayak gitu juga tapi salah? Bisa nggak kita lihat coba di gambar ini? Yang istilahnya mereka nyebutnya fake. Iya, ini kan Fake ini. kan kita kalau pada kenyataannya nanti kan kita nggak tahu dia paling bawah apa enggak kan. Kadang-kadang kan belum tentu kan. Ada. Makanya orang selalu bilang nunggu ini, itu kita mesti nunggu candle berikutnya. Karena candle berikutnya yang confirm. Kalau kemudian candle berikutnya merah lagi dan turun di bawah ini, berarti ini fake. Salah satu yang fake tuh ini, misalnya kan. Ini kan, nih. Ini kan lihat kan, ini kan shooting star juga kan. Oke. Kelihatan nggak yang lagi di sini nih? Yang Ini kan shooting star. Gede ini ya. gede-gede. Yang ini kan shooting star, yang hijau ini, ya kan? Iya. Ya kan? Tapi apa yang menarik dari sini? Ini pada saat market lagi bearish, dia shooting star. Padahal shooting star itu market lagi kayak gini. Ini kan shooting star nih. Lagi naik harusnya Market ya. lagi bullish. Kemudian market ngasih indikasi, lebih banyak orang jual, kemudian market balik. Ya kan? Ini benar. Tapi kalau dalam kasus ini nggak konsisten. Karena market sendiri lagi turun. Lagi turun ke bawah, kemudian dia ngasih indikasi ini, dan kemudian market berbalik. Tapi walaupun misalnya kita salah, makanya orang selalu bilang, lebih baik tunggu candle berikutnya. Ternyata candle berikutnya nggak close di bawah ini. Jadi misalnya kita bilang oke, besok gue mau beli di sini, gue mau jual di sini gitu ya, di bawah candle ini, itu juga nggak terjadi kan, karena kemudian candle naik ke atas. Gitu. Jadi mesti konsisten, seperti kata Bang Al, mesti konsisten dilihat dalam konteksnya apa tren waktu itu. Tren waktu itu kan tren adalah tren bearish. Kalau terjadi kayak gini, itu terjadi harusnya pada saat tren lagi bullish. Seperti baru kemudian itu menjadi benar. Ini juga sebenarnya fake nih, karena ini juga terjadi pada saat bearish. Tapi ini continuation berarti. Anyway, yang paling benar fake itu adalah ini. Makanya orang yang pakai price action dia nggak pernah melakukan trading bersamaan dengan indikasi dari candle itu. Dia selalu nunggu candle berikutnya. Apakah candle berikutnya itu di atas candle yang udah ada indikasinya itu? Kemarin aku baca, Daeng, itu dia juga ditambahkan dengan apa, stokastik apa? Namanya apa, Daeng? Di bawahnya itu yang untuk ya. stokastik. Makanya nanti kita masuk ke situ. Nanti kita masuk ke situ. Beberapa indikatornya. Tapi ini nih pure chart. Itu grup-grup sempalan Kang Suraji yang mulai pakai indikator. Ini grup NU aliran lurus tuh dia nggak mau. Aliran lurus tuh benar-benar bilang gue pokoknya lihat chart. Dia nggak mau pakai trading indikator. Tapi beberapa orang yang udah sempalan tuh juga mulai pakai ini, pakai itu, pakai ini. Oke. Karena kan dia bagusnya tuh bilangnya gini kan, bahwa Indian market harga itu tergantung daripada demand sama supply, ya. Plus ada emotion. Nah, emotion tuh kelihatan dari tadi kayak nama Daeng kan. Kalau dari ini kan kelihatan gitu kan.
pergerakan dalam range-nya kelihatan, what happen gitu kan. Iya. Itu yang bikin dia sebenarnya, I don't care the remaining, ini sebenarnya give me enough indication what's happening on that day Betul. untuk itu. Oke. Oke, nanti kita bilang teknik. Sekarang kita lihat candle-nya dulu. Kita Itu stickkan dulu ya, oke. Itu yang pertama. Ada lagi yang namanya orang Jepang nyebutnya harami. Harami itu artinya pregnant. Jadi si candle itu hamil. Candle-nya itu hamil. Salah satu contoh candle hamil itu adalah, jadi candle hamil itu gini posisinya. Ini candle Satu hari panjang, pertama. satu pendek. Ya, ini candle hari pertama gitu ya. Jadi misalnya ini katakanlah dia kayak gini, terus kayak gini, ya. Terus kemudian candle berikutnya itu di antara candle ini. Jadi dia makanya disebut kayak orang hamil karena candle ini, candle yang berikutnya ini, itu di dalam candle pertama. Jadi maksudnya yang terjadi apa? Low-nya lebih tinggi dari low hari sebelumnya, tapi high-nya juga lebih rendah daripada high sebelumnya. Berarti mau balik arah nih ya? Enggak, artinya ada si Fajar. Artinya itu range. Market akan melakukan range. Jadi kalau misalnya kita belum masuk, lebih baik kita tunggu karena market lagi mau range. Konsolidasi. Itu lagi mau konsolidasi. Nih. ini nih. Ini contohnya apa? Nih. Market harami. Market harami itu, Fajar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut. Ini market lagi harami. Market lagi harami, dia tuh yang ini tuh di dalam candle sebelumnya. Jadi di sini artinya apa? Market itu indecisive. Kalau kita belum entry ke market, lebih baik kita nggak usah entry. Salah satu caranya untuk ngadepin market kayak gini, kemudian orang bikin range. Berarti market akan bergerak dalam range. Gue cuma akan beli, kalau dalam hal ini kan stok, pada saat market breaking above the range. Kalau dia nggak breaking above the range, market akan terus menerus. Nah akhirnya kalau kita lihat, ini kan benar-benar dia range kan. Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Dan pada saat dia break, di sini kan, candle yang ini break, baru kemudian orang beli ke atas. Kira-kira seperti itu. Jadi harami itu nunjukin market akan ranging. Cuman gini, sorry, gue gambarin yang benar. Ada dua macam soalnya. Ada yang inside, ada yang outside. Kayak gini ya. Mana yang paling enak dikasih lihat? Ini adalah inside. Ini adalah inside nih. Market kan lagi turun. Kemudian yang ini kan terbentuk nih candle-nya. Ya kan? Candle berikutnya itu apa istilahnya itu yang low-nya lebih rendah daripada candle sebelumnya, high-nya lebih tinggi daripada candle sebelumnya. Tapi ini trennya lagi bearish. Oke? Ini inside namanya. Jadi si candle hari sebelumnya, ini kan daily kan? Candle hari sebelumnya itu di dalam candle hari setelahnya. Kalau ini terjadi, most probably market akan ini sebenarnya trend continuation. Jebret gitu loh, ini trend continuation. Tapi kalau dia outside itu ini adalah contohnya outside nih. Ini contohnya outside. Jadi candle setelahnya itu di dalam candle sebelumnya. Kebayang nggak bedanya? Kalau yang ini, candle setelahnya, ibunya. Anaknya candle sebelumnya. Kalau yang ini, candle setelahnya tuh anaknya. Yang dalam kandungan tuh candle setelahnya. Ini makanya disebutnya ini outside. Nah ini nunjukin market dalam range. Kalau yang ini, nunjukin itu trend continuation. Karena ini trendnya bearish, kemudian hijau kan. Hijau. Dan ternyata dia turun lagi ke bawah. Kira-kira seperti itu, Kang.
Ini beberapa yang sering dipakai hammer, inverted hammer yang kayak gini atau yang kayak gini. Kemudian harami. Harami ini sangat efektif juga. Kira-kira seperti itu. Ini dalam konteks telkom. Nah, kalau misalnya gini, pertanyaannya kan kita kan selalu kritik orang terhadap metode ini. Kita kan ngelihatnya sekarang, jadi kita udah tahu bahwa ini begitu ngelihat ini udah naik, ya kan? Sekarang misalkan kita pada saat kita ada di sini, ya kan? We don't know what's happen in the next day kan? Iya. Ini kan nunjukin dia apa sih istilahnya lagi inverted, lagi hammer gitu loh. Ini kan daily time frame. Nah ini Kang Suraji yang grup sempalan bilang kalau gitu kita coba deh lihat yang smaller time frame, ya kan di tanggal 12 Juni ini kan, what exactly happened during that day gitu loh. Di 12 Juni itu yang terjadi adalah ini di dalam ini kan, ini yang terjadi saat itu. Oke. Yang terjadi adalah ini banyak istilahnya itu outside. Ini kan yang candle yang ini, hijau ini, candle yang kedua, candle yang ketiga, candle yang keempat, candle yang kelima, semuanya di dalam candle yang pertama. Iya kan? Semuanya di dalam candle yang pertama. Makanya kemudian begitu terjadi, ini nunjukin adalah dia market dalam range gitu kan. Nah begitu orang lihat ini, orang langsung, kalau ini dibalikin ke 1 hour time frame, orang langsung taruh di sini, kemudian orang langsung taruh di sini, begitu ini break ke atas, kita buy. Ya, ini kalau dijadiin 1 hour time frame. Tapi kalau kita lihat di daily time frame, itu yang di sini nih. Yang ini. Ya kan? Makanya langsung ditaruh garis di atas ini, begitu dia break orang beli. Dan ternyata market break ke atas, turun sebentar, kemudian selanjutnya naik berikutnya. Nah ini grup sempalan pertama yang bilang jangan cuma ngelihat daily time frame, tapi coba turun ke time frame yang lebih kecil. Apakah indikasi ini cukup reliable? Ini kan jadi makanya orang kalau kita balik ke hour, ini cukup reliable karena apa? Karena begitu ini terjadi, ini juga harami kan, cuma anaknya 1, 2, 3, 4. Begitu terjadi kita langsung pakai pakai range, kita tentuin high-nya yang ini kan berapa kali kan, soalnya dalam 4 candle 1, 2, 3, 4, 5 kali dia berusaha break above, nggak tembus, dia turun, tapi makanya taruh sini untuk berikutnya pada saat buy. Gitu Kang Suraji. Loh, kok in 10 minutes? Iya, ini kalau kayak ginian nggak ada ininya, 40 menit. Kita sambung lagi, kita ngulangin lagi. Masa kan ini langsung automatic extend enggak? Kagak. Biasanya tuh automatic extend. Enggak, biasanya mati ntar 10 menit. Oke. Sekarang kalau kita ngeliat Telkom dalam kondisi sekarang, ini namanya nyebutnya doji. Doji, ya. Doji ini kayak kuburan. Kayak cross saja ya. Cross saja. Jadi market tuh indecisive. Ya. Market nggak ngasih indikasi apapun. Ini dalam situasi di mana orang yang beli dan orang yang jual sama-sama kuat. Makanya equilibrium doang dia. Dia nggak menunjukkan apapun. Dia nggak menunjukkan apakah reversalnya apakah bearishnya akan terus atau akan berubah. Sampai saat ini nggak. Jadi kecuali kalau dojinya di bawahnya. Kecuali kalau dia bentuknya seperti ini. Kalau dia bentuknya seperti ini. Nih, seperti ini. Ini baru kita bisa nganggap market reversal. Untuk kali ini kita nggak candlestick nggak menyarankan untuk entry the market at this moment gitu loh. Ya.
untuk Telkom. Oke, sekarang grup sempalan berikutnya dia pakai indikator. Jadi pakai pertama relative strength index, itu kan. Relative strength index bacanya biar gampang gini. Dia range-nya dari 30 sampai 70. Oke. Di bawah 30 menunjukkan market sudah oversold. Di atas 70 menunjukkan market sudah overbought. Nah, jadi dia misalnya gini. Dia ngelihat ini kan, dia ngelihat ini apa sih istilahnya outside. Ini kan outside kan. Jadi anaknya terjadi setelah candle sebelumnya. Ya kan? Ini kan outside. Kalau inside itu anaknya terjadi sebelumnya. Tapi dan dia lihat di sini candle oversold karena di bawah 30. Jadi RSI menunjukkan bahwa sudah terlalu banyak orang ngejual, ya kan? Dan market sekarang udah mulai untuk membeli. Koreksi. Untuk naik ke atas. Gitu. Jadi makanya dia orang kemudian banyak masuk dan market naik ke atas. Sepanjang ini enggak ini apa, market akan bergerak dalam. Jadi indikator ini cuma dipakai pada saat 30 dan 70. Salah satu cara juga gue sering pakai ini adalah namanya divergence. Kalau ngelihat ini market ini sebenarnya ngikutin semua grup, semua di atas kan. Ini kan bentuknya sama, naik ke atas turun, naik terus turun, dan naik terus turun. Kecuali di sini. Oh enggak, sorry ini enggak divergence, enggak divergence, mesti cari divergence yang ini. Kecuali yang ini, sorry, kecuali yang ini. Kecuali di sini dia enggak sesuai. Ini juga dia nggak sesuai nih. Pada saat RSI candle yang ini lebih tinggi, ya kan? Lebih tinggi dari candle yang ini, tapi di atasnya ternyata dia lebih rendah. Oke? Jadi ini nunjukin bahwa market akan berbalik ke bawah. Kebalik sama juga halnya kalau divergence-nya terjadi di bawah. Misalnya divergence di bawah itu oke, ini nih. Nggak ada, tapi ini yang nunjukin ke atas nih. Ini juga efektif nih. Jadi RSI itu salah satu juga sering gue pakai kalau nunjukin apakah dia terjadi market reversal. Karena ini juga ini kan, ini juga sebenarnya agak shooting star, cuma nggak terlalu strong gitu loh. Cuma menunjukin market indecisive doang sebenarnya, kayak doji. Jadi pengen lihat apakah ini akan naik ke atas atau akan turun, makanya gue cek pakai RSI. Ini kan kita lihat kalau kita lihat ke bawah, ini kan RSI-nya di sini kan untuk candle yang ini, ya kan? Dan dia harusnya lebih tinggi dari candle ini. Ya kan? Dia harusnya lebih tinggi. Karena tapi yang terjadi lebih rendah, harusnya lebih rendah. RSI-nya harusnya lebih rendah. Tapi yang terjadi RSI-nya lebih tinggi. Itu dinunjukin adanya divergence. Makanya kemudian market berbalik arah. Itu juga salah satu cara yang efektif untuk nentuin apakah terjadi perubahan arah atau enggak. Itu salah satu indikatornya, Bang Kang Suradi. Ada lagi indikator, ini juga bagus, sering dipakai sama orang untuk nunjukin market volatility. Namanya average true range. Jadi gini, ini average true range ini kan 14. Kalau kita lihat setupnya, ini 14. Jadi ini dia nunjukin berapa sih volatility market
selama 14 candle ke belakang. Jadi ini misalnya angkanya kan kalau kita taruh di sini 110 poin. Kelihatan nggak yang di bawah ini angkanya 110? Ya kelihatan. Ya 110. Jadi si indikator ini nunjukin dalam 14 hari ini market itu bergerak dalam range 110. Dalam 110 price antara 110. Artinya apa? Jadi kalau misalnya kita mau beli di sini 3.300, misalnya di sini kita mau beli ya, itu market bilang the maximum absorb loss yang mesti diabsorb itu sekitar 110 perak. Gitu. Kalau misalnya market berbalik arah. Kalau misalnya kita mau beli, kita mau beli di sini nih misalnya gitu ya. Kita bilang oke lah, I don't care, aku mau market masuk di sini di 3.200. Kalau kita masuk di 3.200, sebaiknya kita cuma mau absorb 3.200 dikurangi 110. Berarti 3.110. Loss maksimum yang sebaiknya diabsorb. Karena itu adalah antisipasi bahwa market akan range dalam 110. Kalau ngelihat 14 candle ke belakang. Ini juga bagus sebenarnya untuk average true range itu untuk kita ngelihat apakah market itu cukup bagus untuk dimasuki atau enggak. Karena gini, 110 juga nunjukin itu kira-kira market itu akan bergerak dalam price range sebesar 110. Jadi kalau misalnya kita masuk di 3.200, do not expect sampai dia naik sampai 3.800 misalnya gitu loh. Itu artinya. Jadi average true range itu nunjukin dia ngelihat rata-rata 14 ke belakang. Kalau lu masuk di sini dalam saat ini lu masuk Telkom, don't expect bahwa profitnya itu sampai 3.800. The maximum you can expect adalah 3.200 plus 1.110. 3.300. And jadi apakah misalnya gitu, oke, sekarang gue mikir apakah gue mau masuk 3.200 dengan ekspektasi 3.300, itu kalkulasi yang harus kita hitung. Gitu. Tapi sampai saat ini candle yang terjadi, karena ini masih range, itu maksimum harapan kita. Ini juga bagus nih, average true range ini. Yang untuk melihat supaya kita bisa berpikir bahwa kemana kira-kira kita bisa ngambil untung atau kemana kita mau absorb loss-nya. Jadi kalau kita mau absorb loss, berarti kita 3.261 dikurangin 110. Itu loss yang maksimum. Kalau lo mau absorb lebih dari itu terserah. Tapi menurut not maximum, minimum. Tapi menurut candle, minimum itu lo harus berani absorb 110 loss-nya. You may want to absorb more, it's up to you gitu loh. Combine sih kayaknya. Combine terus juga harus dipantengin combine sih kayaknya. Kalau menurut aku sih combine. Kalau memang orang-orang price action garis lurus dia nggak mau pakai combine. Tapi kalau di combine pakai ATR sama pakai RSI itu bagus, terutama untuk melihat apakah dia lagi oversold atau gitu loh. Nggak, maksudnya kalau di-combine sama wave itu kayak lihat wave gimana, kan bagus juga kali ya. Artinya bisa, itu untuk saling mengkonfirmasi aja gitu loh. Bisa. Gue lihat banyak orang pakai itu juga. Hah? Banyak orang pakai itu juga. Gue juga nggak ngerti. Gue berapa kali gue coba gambar kok. Terus makanya tadi dibilang kalau lihat di story gampang. Kalau ke depannya susah. Iya. Makanya karena kenapa pas Kang Suraji bilang pengen belajar price action, gue semangat ngasih taunya karena ini adalah yang paling nggak perlu pakai apa-apa, benar-benar cuma chartnya doang dilihat. Orang bisa trading. Tapi kalau traders itu biasanya dia pakai apa ya? Dia pakai macam-macam. Banyak banget. Banyak orang rata-rata sih pakai combine.
Tapi bukan berarti nggak ada orang yang pakai ini. Gue nggak tahu ya, di grup yang gue ikutin dia benar-benar pakai ini, dia benar-benar garis lurus. Dia nggak mau pakai yang lain-lain dia. Kecuali dia pakai range ini, doang nih kadang-kadang. Dia bilang dia karena range juga membantu dia kan. Misalnya kan di sini juga ini juga range di sini kan berapa kali. Lo mesti share lagi bang. Daeng. Oh sorry, sorry. Soalnya aku baca bukunya Daeng, aku ambil satu online training, itu pakainya pakai candle doang. Ya betul, memang candle doang itu yang garis paling lurus. Gampang itu, bener-bener dia bilang histori itu gampang, kedepannya memang susah, cuma kamu harus sabar gitu loh. Begitu kamu indikasi, kemungkinan salahnya kecil banget, dia bilang gitu. Tapi tadi itu harus bener-bener, kan dia kan benar-benar nunjukin reversal ya. Jadi kalau kamu lihat reversal tadi, shooting star, morning star, mau apapun, udah ajar beli, pasti kamu untung. Cuma yang sabar nunggunya itu aja, nunggu terbentuknya. Betul. Nunggu itu terbentuk gitu. Makanya orang yang beli ini dia nggak mau pakai 1 hour karena 1 hour itu kan fluktuatif. Tapi kalau daily time frame, dia kan lumayan dia bilang. Soalnya misalnya dia beli di sini, dia naik di sini, itu market paling nggak ngasih dia Rp250 gitu loh profit, ya kan? Jadi pada saat misalnya dibeli di 3.085, dia dapat Rp250 profit. Jadi dia maunya maximize, atau misalnya kayak di sini, ini kan dari sini ke atas Rp500 profitnya. Makanya orang maunya pakai ini pakai tak daily, karena dengan daily dia lebih sure gitu bahwa itu dalam gede, bukan cuma sekedar naik 5 perak, 10 perak kemudian sale gitu loh. Tapi jadi kalau... yang paling banyak memang yang ini ya. Karena kita kan stok ngomongnya, berarti memang selalu kita berharap dari reversal naik ke atas. Yang ini, ya kan? Sama outside itu juga bagus tuh. Jadi dia apa sih istilahnya, harami ini kan harami outside yang ini, karena yang candle setelahnya terjadi di dalam kandungan candle pertama, dan dia masuk kemudian di sini, dan dia masuk di sini gitu loh. Dia warnanya harus sama nggak atau beda-beda sih? Kandungan nggak harus sama. Nggak harus sama ya? Dia irrespective warnanya. Pokoknya begitu ngelihat ini, ada kemungkinan juga dia reversal. Tapi asal jangan, kalau jangan salah, kalau kandungannya ke kanan, dia reversal. Kalau kandungannya ke kiri, dia kemungkinan trend continuation. Satu cara untuk ngecek adalah selalu pasang beli di atas di atas candle ya, karena kayak gini, ini kan yang sekarang ini kan istilahnya inside, karena dia hamilnya sebelum candle kedua. Tapi ternyata candle kedua juga terjadi setelah candle pertama kan, berarti inconsistent antara yang ini sama yang ini sama yang ini. Makanya kemudian kalau ngeliat kayak gini, ya sudah, kita bilang oke, kalaupun misalnya market naik di atas ini, gue beli, ya kan? Kalau market turun bawah itu gue biarin gitu loh. Jadi supaya gue nggak pusing mikirin apa dia yang mana yang lebih tepat, ya sudah, pokoknya kalau ternyata memang yang benar adalah outside, gue pasang di sini beli, and let it be. Tapi dan ternyata ini market continuation, gitu. Jadi sebaiknya memang selalu pasang posisi buy itu di atas candle-nya. Dan beberapa orang juga gue lihat mulai bilang apa yang terjadi kemudian di time frame, harusnya kita juga lihat apa yang terjadi di hourly time frame, apakah kayak apa di bentuknya. Kira-kira ini yang paling sering dipakai sama orang-orang. Banyak sih, ada yang three step. Jadi dia ngitung candle-nya turun. Ini yang paling bagus juga nih kalau mau nih. Tapi
tapi susah juga nemuinnya. Jadi dia 3 steps down terus naik, baca bukunya deh. Tapi gue juga nggak hafal semua. Yang paling gue hafal adalah ini Harami ini karena ini Harami yang paling bagus. Yang ada juga disebutnya ini yang sebenarnya shooting star itu Kang Suraji itu adalah ini nih. Jadi market naik, ya kan? Naik sampai ke atas. Kemudian pas candle berikutnya dia turun drastis. Makanya ini disebutnya ini yang shooting star sebenarnya. Dia naik, kemudian market berikutnya turun drastis. Padahal dia nunjukin hammer nih kan. Tapi karena trennya waktu itu lagi bearish, ini fake. Makanya disebutnya fake. Karena dia nggak sesuai. Ini tuh cuma terjadi di bottom. Bentuk kayak gini tuh cuma terjadi di bottom. Cuma valid kalau terjadi di bottom kayak gini. Tapi kalau lagi terjadi di sini, ini mungkin nggak valid, mungkin fake. Sebentar, itu gimana caranya kita bilang itu bearish? Kalau kita ngelihatnya ke depan kan itu lagi naik, lagi bullish. Enggak, ini kan dari sini ke sini ini kan merah. Ya, tapi merahnya Dari cuma sini. satu candle doang kan? Sebelumnya kan naik semua Enggak, tuh tapi gambar. lihat high candle sebelumnya di sini, high candle setelahnya di sini. Low candle sebelumnya di sini, low candle setelahnya di sini. Jadi ini market sudah berbalik ke arah menjadi bearish. Kalau bullish itu kan selalu kita lihat istilahnya gini, high low. Kayak gini, ini kan high-nya lebih tinggi, low-nya lebih tinggi. Mungkin memang seperti Kang Suraji bilang, memang pada saat kita lihat di sini benar ini kayaknya kita ngerti karena coba kalau misalnya yang ini kita tutupin, kita juga akan misalnya ini kita tutupin, kita juga akan bingung. Iya, itu maksud gue. Karena kalau ditutup di situ kan Ya. itu kita nggak tahu bahwa dia bakalan turun kan? Itu kan gambarnya kelihatan kayak naik semua kan? Masih. Ini shooting star, makanya aku bilang shooting star bilang ini naik ke atas. Nanti baca bukunya ada shooting star dia naik ke atas, kemudian dia berbalik turun dan ada gap. Ini nunjukin dia akan turun. Jadi selalu gitu Bang Al. Kalau ini terjadi, pasang buy-nya itu di bawah ini. Kalau pasang buy-nya di bawah ini, itu mengantisipasi kalau ternyata dia naik, pasang sell. Tapi ini kan sekarang kita ngomongin stok, gue masih berpikir kalau forex dia pasang sell-nya di sini, baru kemudian dia ini. Kalau misalnya market berbalik ya udah market berbalik ke atas, tapi pasang sell-nya di sini, gitu. Cuma dalam kasusnya stok kita lebih banyak melihat yang bentuknya kayak gini kan, ini, kemudian ini yang kita cari karena kita maunya pada saat market lagi bearish nyari dalam posisi naik ke atas. Ini kayak gini, ini kan market indecisive. Market indecisive salah satunya adalah ya udah mungkin pada saat dia break di atas ini baru kita beli. Karena market nggak nunjukin apa-apa sampai candle berikutnya terbentuk. Berarti kita kalau misalnya kita ini lihat ini kan kita kecilin ke 1 hour. Lihat 1 hour-nya kan gini. Itu kayak gini. Jadi kalau pakai Elliott Wave ini adalah ini A, ini B, ini adalah kemungkinan dia C sampai ke sini. Jadi ya sudah untuk antisipasi itu kita bilang gue beli pada saat dia di sini. Pada saat dia di sini baru gue beli. Berharap dia akan naik sampai berikutnya di sini sama dengan high berikutnya. Kira-kira gitu. Kalau soalnya kalau menurut orang itu kan ini 1, ini 2, ini 3, ini kemungkinan 4, ini kemungkinan 5 turun ke bawah. Tapi kalau lihat ini karena dia range bisa aja ini A, ini B, ini C balik ke sini. Anyway, jadi kita bilang ya udah gue beli aja di sini, gue jual di sini. Ya kan? Cuma seperti gue bilang, kalau beli di sini, ini kan dari sini 3.200 sampai 3.345. Range itu kan emang tipis gitu loh, karena menurut ATR kan tadi 110 dia itunya. 110 dia apa istilahnya itu price range itu sekitar 110 poin.
Gitu. Kalau kita ngeliat apa lagi ya? Apalagi sih Kang Suraji sekarang pegangnya sampai TLKM? Gue pegang Unilever sekarang. Kemarin Wih. kenapa itu katanya ada isu apa dia? LGBT. LGBT? Unilever nggak tahu deh, gue nggak tahu. Gue nggak lihat isu fundamental, gue main beli-beli aja. Udah lama. Enggak, itu LGBT bukan fundamental. Fundamentalnya sih bagus. Telkom sih paling bagus. Tapi ini nih, lihat nih, ini kan kayaknya nih. Ini bisa mungkin dia berbalik nih. Balik naik, gue balik Karena turun. ini kan apa namanya hammer, payung, umbrella. Ini lagi turun kan gambarnya. Iya, ini kan lagi turun. Jadi dia sesuai dengan itunya. Ini lagi turun. Dan ini terbentuk umbrella. Ini sih menurut aku bisa mungkin. Jadi kalau ngomongin Unilever, taruh di sini belinya. Tapi itu nggak harami juga itu sekarang lagi yang. Enggak, yang ini lumayan nih. Walaupun buntutnya Ada nggak ekornya terlalu kan? panjang. Ada ekornya itu. Biasanya kan soalnya aku baca kalau nggak hammer yang strong itu paling nggak shadow-nya 2 kali body. Ya, Ini kan betul. shadow-nya kecil. Memang seperti aku bilang ini nggak makin panjang buntutnya kan makin strong. Buntutnya gitu makin loh. strong dia signalnya. Iya. Tapi kalau kita misalnya mau ngelihat ini, kita lihat di sini, ini kan juga ini kan range nih. Ini juga di range doji kan, ini doji dan ini kemudian dinunjukin sedikit ini. Coba mari kita lihat RSI-nya buat ngelihat nih kayak apa sih RSI-nya. RSI-nya sih masih nggak jelas bisa membantu sih. nggak membantu dia RSI-nya. Kalau kita lihat ATR-nya, dia bilang 220. Kalau di sini ya sekitar 220 fluctuation-nya. Minimum 20 perak. Jadi kalau kita beli di sini di 8.093, kita bisa jual di 8.300-an ya. ini kecil banget berarti. Kecil banget ya. Ya. Range-nya itu segitu gitu loh. Kalau ngeliat ini. Jadi paling ya masih konsolidasi dia bakal gitu terus. Enggak, ini kelihatannya dia akan ATR ini bukan indikasi ya, bukan berarti kalau ini turun, bukan. Dia nunjukin bahwa ini kan udah 220 udah kecil banget sekarang. Iya. Berarti market akan naik dan volatile akan nambah. Jadi either kalau dia turunnya drastis, atau kalau dia naiknya drastis. ATR tuh bagusnya gitu. Jadi dia kan bawa ke sini, dia ngasih tahu sekarang 14 candle ke belakang 222. Itu indikator pertama. Indikator kedua, dia ngasih lihat ini kalau market either way ya. Ini soalnya ini bukan nunjukin arah, ini nunjukin volatility. Kalau dia naik, market akan naik dengan volatility yang tinggi, dan kalau dia turun, dia akan turun banyak, lebih tinggi dari 222. Itu bagusnya ATR tuh. Ya berarti kan kalau dilihat dari peak yang pertama itu berarti dia kalau historiknya ya gitu bahwa dia di atas kan berarti ATR-nya berarti dia nggak volatile, makanya dia menyamping aja yang di peak awal. Kalau gue ngelihat Kang Elliot, kayaknya sih dia akan turun ke at least sampai sini. Tapi kita lihat lah. Gue kemarin pasang di bawah, gue nunggu mau beli lagi. Gue lupa di angka berapa. Kena ini gue, tapi dia nggak sampai ke bawah, jadi nggak kebeli sama gue. Dia naik lagi. Kebeli ngantri, cuma nyentuh aja dia. Gue pasang safe trade kan, jadi kalau dia nyentuh angka berapa gitu, gue beli gitu kan. Nah, kena jual. Ke trigger, ya kan? Ke trigger angka yang gue tunggu gitu kan, tapi dia nggak sampai ke bawah yang pengen gue beli harganya, jadi dia balik lagi ke atas. Nggak dapet. Cuman kalau dia range-nya dikit gitu doang ya males juga dong. Gue lagi nyari yang pengennya sih yang range-nya gede gitu kan. Jadi bisa main. Kalau dalam Elliot-nya dalam bentuk ABC kayak gini, pasti dia kecil. Nah cuma kalau gue bilang
karena dia udah nyampe di bawah, kemungkinan dia nyentuh ke sini, kemudian dia nyentuh ke sini. Jadi ini kemudian jadi gede kan, karena dari 7.600, 7.500 balik ke 8.800. Maka kemudian volatility-nya makin lebih tinggi lagi. Cuma pertanyaannya, apakah ini fake atau enggak ininya nih? Tapi ini kan kalau tekan lagi ini nggak terlalu strong, tapi ini bisa aja nunjukin dia naik. Ada kemungkinan dia naik dengan cuma 200, dia naik sedikit, terus dia turun lagi. Bisa juga kalau kita ngelihat dia cuma 200, bisa aja. Bisa aja dengan dia naik begini, terus kemudian dia terusin. Dia nerusin lagi ke sini. Mungkin begitu juga skenarionya. Tapi nanya, Deng, kalau saham-saham yang kuat kayak Indofood, Unilever, itu kan kayaknya paling stabil ya. Aku jarang lihat dia naik tinggi, turun tinggi gitu kan. Dibandingin kayak Telkom masih tapi kalau kayak yang Indofood, Astra itu kayaknya tenang aja 1%, 2% terus stabil gitu aja. Enggak kalau kayak PTBA atau apa gitu kan. Leave current meeting and join new one. Ini gue nelpon, gue ngasih tau dulu. Bini gue nelpon. Padahal gue udah kasih tau gue lagi call. Oke. Mom, I have more books. I want to lock most of the stuff. Dia nelponnya pakai Zoom juga. Pakai Zoom. I mean, I want most of the stuff. That's already. Gue kasih tau dulu. Ntar ngambek kalau enggak. What? The one that was that. Kalau kayak Indofood itu dia cash-nya kuat, jadi dia Indofood tuh dia intervensi ABB pasti. Dia pasti intervensi di pasar. INDF. Gue kemarin udah gue lepas tuh INDF. Nggak tahu gue mau beli lagi, gue masih nunggu. Sekarang problemnya ya itu, kalau gue lagi nggak punya, gue bingung gue mau beli di berapa gitu. Mau nunggu di berapa. Plus saham mana yang mau gue beli, itu problem gue. Kalau INDF, ICBF yang gimana? Ini, gue pakai ini nih, stock screener-nya TradingView. Si Boy kan demen ini. Ini gue pakai stock screener, jadi gue tulis filternya. Ya ini filter yang gue bikin nih. Gue cari yang apa ya kemarin gue gue lihat volume, kok nggak bisa kelihatan ya. Pertama gue cari yang EPS-nya di atas 50. EPS di atas 50. Ya, earning per share di atas 50. Terus yang pasti gue bikin income-nya harus positif. Terus apa aja ya, gue jadi lupa. Pokoknya itunya EBITDA-nya harus mana sih? Bukan ini valuation. Nah, gue ini kan ini market capitalization-nya 1.162 billion, price per earning ratio-nya 29. Ini sebenarnya udah lumayan mahal nih. Tapi EPS-nya dia di atas 100 nih. Jadi kan earning per share-nya dia di atas 100, terus enterprise value-nya dibandingin EBITDA juga masih gede. EBITDA itu kan earning before income tax. EV itu kan enterprise value. Jadi dia masih gede. Makanya kemarin gue beli Astra Argo Lestari, ALI. Karena gue ngeliat dia lumayan nih. Walaupun harganya lumayan mahal nih sebenarnya, udah 29. Tadinya gue cuma pengen beli yang price per earning itu sekitar 10. Nah, gue pakai ini Bang Al. Untuk stock screener pakai ini kadang gue ngeliatin. Baru habis itu gue lihat ke ininya, lihat ke chartnya. Jadi patokannya apa tadi? PE-nya di atas. PE-nya tuh sebenarnya yang ideal, PE-nya tuh 10. 10. EPS-nya tuh ya EPS atas 50 lah. EPS itu earning dibandingin share-nya. Jadi maksudnya gini,
Dia lebih untuk untung gitu ya. $1, untuk $1, ya exactly, untuk $1 It says for older kids. yang lu invest, at least lu maunya dibayar 10 kali gitu loh. It says for older Kalau ngeliat kids. earningnya ya, bukan Iya. berarti dia pasti nggak akan ngasih lu dividen 10 kali, bukan itu. Tapi Iya. kalau ngeliat earningsnya, itu dia 10 kali. Kalau ini kan di atas 100, ini kan apa sangat sehat gitu loh. Tapi misalnya kalau ngeliat Polycam, ini kan minus nih. Nope. Biasa kan minus. Walaupun enterprise value. Jadi EBITDA-nya juga negatif kan, That looks boring. ya kan? Iya. Ini sebenarnya bagus nih. Kalau ini yang kadang gue lihat ini stok segini tuh kadang gue ngeliat ini. Makanya kemarin gue masuk Astra Argo Lestari, We already watched it. terus gue beli Nope. Akra kemarin. Nope. Beli Akra. Look. Iya, gue beli Akra kalau nggak salah. Karena price earning-nya 13, harganya masih lumayan. EPS-nya 100, di atas 100, 84, lumayan. Right. Enterprise Yeah. value-nya bandingin EBITDA masih 16 kali. Jadi not I bad. already watched it 7 times. Ini kalau mau berpikir di apa namanya fundamental. Antam misalnya nih price-nya udah 74 kali. Udah kemahalan Dan ya. EPS-nya cuma 8 kali gitu loh. EPS itu cuma 8 kali. Yeah, so 3 years. Jadi dan price dibandingin revenue-nya cuma 0,4. Berarti udah menurut gue udah kemahalan Udah Antam. kemahalan ya. Ini pure ngelihat fundamental ya. Ini udah kemahalan. Udah kemahalan. Fair value-nya berapa nih, Antam? Ada fair value-nya nggak di situ? Value enterprise value-nya 2.500 miliar, 2,5 Enggak. Fair value-nya. Fair value-nya nggak ada I di sini, also Bro. watched that 20 times. Nope. Plus now. Yep. Tapi kalau kita pakein ini akan balik lagi ke company yang sama itu aja, Astra, yang company blue chip memang. Iya. Iya, Nggak akan lead kita ke saham gorengan ini, akan balik ke saham-saham blue chip. Nope. kalau mau pegang agak lama ya ini, tapi kalau mau pegang yang Yang bolak-balik naik ya memang. gue sih Adaro Energi ini tapi mantengin terus gitu kan jadinya kan. Nope. iya. Adaro Energi kayaknya harganya murah nih, karena cuma 3,8 kali. EPS-nya bagus. Gitu kan? EPS-nya bagus. IPS-nya berapa? 200 itu apa? 269. Yang TTM yang diluted 166. Bedanya TTM sama diluted itu gini, kalau TTM ini istilah itu selama 12 bulan terakhir. Jadi nggak selalu harus ngikutin nggak selalu. Jadi gini, ini kan sekarang kita di bulan Juni. Ini ngitung dari Juni ke Juni. Ya. Kalau diluted dia juga masukin faktor convertible. Jadi gini, EPS itu kan dihitung dibagi jumlah saham. Ya. Earnings-nya dibagi dengan jumlah saham. Kalau diluted, ini bagi common stock. Kalau yang ini ditambahin dengan convertible bonds. Jadi kan ada kadang-kadang orang ngeluarin bonds yang nanti pada saat jatuh tempo ada option untuk di-convert jadi saham. Atau dia masukin juga saham preference. Makanya EPS diluted biasanya itu akan lebih rendah daripada EPS TTM. Karena pembaginya lebih gede. Kalau ini kan cuma common stock, yang ini dia masukin convertible bonds, dia masukin yang lain-lain. Tapi ini bagus karena EPS-nya di atas 100. Jadi Adaro sebenarnya juga bagus untuk dilihat dengan price per ini cuma 3,8, cukup murah. Ini sebenarnya bagus untuk dilihat. Oke. Adaro ini batu bara ya? Adaro ini perusahaannya si itu kan? Erick Thohir. Oh, Erick Thohir. Erick Thohir. Gue kepatil nih saus Swiss. Ini contohnya gue kepatil. Gue beli di sini. Dia naik
bener-bener karena gue nggak merhatiin ini ya kan, pada saat kemarin gue beli itu average turunnya cuma 70. Dia naik cuma berapa dia naiknya nih? 25 poin, kemudian dia turun ke patil jadi. Tapi ya sudah, gue tungguin. Ada Ro ini kan. Ini juga nih Bang Al. Mana nih? Ini bisa naik ini ada ini. Ini yang gue nggak suka, ininya nih penuh nih. Candle-nya penuh, nggak ada kaki sama sekali. Nggak ada kaki. Ada kaki ya. Ini strong banget nih. Ini yang terjadi cuma orang ngejual. Ini orang nggak ada yang beli satupun. Ini strong banget nih. Ini juga nunjukin seberapa strong trend. Ini kan begitu. Ini kan ini pada saat ini yang ini terjadi kan. Yang ini terjadi apa namanya nih hammer. Dia berbaliknya tuh dengan ini, dia berbaliknya tuh dengan ini kenceng banget nih. Ini merahnya kenceng. Ini merahnya kenceng. Berarti ini strong banget berbaliknya. Dan gue sih nggak mau masuk ke Adaro sekarang karena lihat yang ini juga masih strong nih. Ini lihat candle yang ini itu full. Itu full banget candle ini. Nggak ada yang beli ya, nggak ada demand Nggak ada sama yang beli, sekali. bener-bener cuma orang cuma ngejual doang. Gitu. Dan ini juga jadinya fake, padahal ini sebenarnya ada harami kan. Iya, itu harami bukan? Ya, harami merah itu. Shit, ini cepat banget sekarang nih. Ada reversal. Tapi ini adanya reversal, tapi ini kan nggak terjadi. Jadi ntar dulu nih, Adaro nih kayaknya gue nggak rekomen untuk masuk. Karena ini strong banget di sini. Bisa mungkin ini nerusin ke bawah sampai ke sini nih. Ini ada harami dan ini ada sedikit hammer kan, tapi dia nggak terjadi. Tapi kalau kita lihat dia masih dalam range karena candle berikutnya itu masih dari candle yang sebelumnya kan. Ya, dia kan? Iya, overlap. Jadi masih dalam ini jadi dia punya anak pertama, punya anak kedua. Kalau mau beli harus di atas ini. Kalau mau beli harus di atas sini. Karena dia candle ini yang rules, candle yang gede ini rules. Dia high-nya di atas high candle sebelumnya. Low-nya juga sampai saat ini ya. Sampai saat ini di bawah low candle sebelumnya. Kalau kita turun ke 1 hour, pasti dia ini lihat ini 1 hour bentuknya kayak gini. Ya kan? Masih range. Jadi unless dia break di atas ini, jangan beli Adaro. Kalau ngelihat pure price action. Kalau ngelihat pure price action. Kalau kita tambahin lihat RSI-nya, nah dia kan masih nggak apa-apa nih, nggak ada bisa diambil kesimpulan, dia masih dalam range. Itu ada, menurut aku ini juga sangat mendukung nih Bang. Ini kalau mau ngelihat ini ke tradingview.com terus screener. Ini nggak bayar nih, nggak tahu kalau di Indonesia Kang Suraji. Di Indonesia bayar nih. Kalau nggak cuma minimum banget, nggak bisa ngapa-ngapain di TradingView. Kok bisa di sini nggak bayar, sana bayar? Nggak tahu gue. Investing.com juga di Indonesia diblok kan? Diblok ya? Nggak bisa masuk investing, nggak bisa. Telkomsel ngeblok dia investing.com. Nggak tahu kenapa diblok, aneh banget. Kok ngeri banget sih Indonesia? Nggak ngerti. Investing nggak bisa masuk. Nggak ngerti kenapa. Bilangnya is unsecure apa gimana, berkali-kali nggak bisa masuk. Invest. Kalau pakai VPN bisa ya berarti ya? Iyalah. Ya harus kalau VPN mah bisa. Ini juga bagus sih kayaknya nih Astra Autopad nih. Price pendingnya 6 kali, biasanya di atas 100, market cap-nya gede.
Gue sempet ngeliat nih kemarin Astra Autopart nih. Coba kita lihat auto. This one. Makanya gue suka nggak tahan pakai metode ini karena kita harus sabar, kita harus nungguin. Nah ini kemungkinan mau turun nih kan ke sini. No. Makanya gue suka balik ke Kang Elliot. Tapi sebenarnya terus terang ini metode efektif banget. Why is it only? Kalau mau Astra Autopart trading, jadi mungkin dibikin kayak gini, Yeah, some are deleted. kemungkinan dia kayak gini. Deleted. Jadi kita beli pada saat di sini. Ini market kayaknya akan turun kan kalau melihat sekilas si ini akan ke sini dulu. They deleted the one Jadi where tradingnya di sini. Titanic. I already watched that movie. Kalau ngeliat pure, kalau mau ngeliat pure ini apa? Price action. Kalau ngeliat Kang Elliot sih, ini sih clear ini ABC nih. Karena ini hanya sama dengan B nih, di sini. Kok lo bisa ngambil tahu-tahu ABC aja tiba-tiba ngambil dari ujung gitu? Seems boring. Karena gue udah sering lihat bentuknya tuh kayak gini, ya kan? Boring. Langsung kan 0,786 tuh. Karena gue udah sering pakai, jadi gue udah kebiasa gue ngeliat ini A, ini B, ini C. Ya cuma kalau ngeliat ke sininya gue mesti ngeliat yang jadinya. Cuma khusus untuk ini, gue udah tahu ini ABC. Dan ini juga kalau mau dia akan ABC juga nih, ini A. Nih. Makanya gue rasa ada Autopart dia akan turun sampai sini. Makanya gue langsung gambar ini, gambar channel ini. Jadi ini juga nih, kalau mau lihat ini kan dia membentuk ini, kemungkinan dia akan membentuk ini besok Senin. Insya Allah dia terus turun ke sini. Di sini mudah-mudahan dia akan membentuk kayak gini. No, it looks boring. Okay. Gitu loh. Gue berharap pas entah kapanpun itu dia menyelesaikan ini, dia akan membentuk kayak gini. Jadi tapi kalau gitu ini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, turunnya kok jadi lama. Ini berarti ini dia akan butuh 1, 2, 3, ya mungkin Selasa atau Rabu deh di sini. Astra Autopart. I'm sorry. Berarti bakal naik dong, kita bisa ngambil di situ. Tapi dia harus turun ke sini. Nah, tunggu dulu, turun nggak? Bapak-bapak, saya cabut dulu ya. Ngantuk udah nih. Oke. Makasih Deng ya. Thank you. Terima kasih Bang Alpal. Yo, Assalamualaikum. Very interesting. Kalau nggak beli ya di atas sini. Jadi udah mulai trading saham nih Bang Daeng. Udah kan? Udah dia kan udah punya dia. Kedua. Really sick game with you. Gue malah sekarang udah jarang forex gue. Saham itu buat trading kurang ini, mending buat investing. Ya kalau investing di mana? Investingnya 500 Investing di saham lah. Kalau trading dapatnya berapa toh? 1 miliar. Kalau investasi 500 juta 1 miliar. Iya Kang Fajar. Iya. Iyalah. Don't rich people difficult lah. Bang Andi itu. Tapi trading walaupun nggak segede forex ya, tapi forex juga kan comes with greater risk gitu loh. Harus Iya aja. kan. Si Hari bisa untung 3.000, Besoknya hilang. Hilang dalam sehari. besoknya loss 2.000 gitu loh. Iya. Gue nggak tahan. Gue sebenarnya nggak, setelah lama-lama gue pikir gue nggak tahan trading forex itu karena gue juga nggak tahan deg-degan. Akibatnya yang terjadi adalah tiap kali untung gue close. Iya. Gue udah hitung sebenarnya, gue udah tentuin Godaan. Godaan wah ini kayaknya balik lagi ya gitu kan. profitnya. Tapi gue nggak kuat nahan deg-degannya, ada gue tutup. Terutama gue udah mulai market udah malam, gue mendingan tidur daripada gue kepikiran gitu loh. Iya. Akibatnya tiap kali profit kecil, ya loss-nya malah lebih gede. Walaupun kalau ngeliat per transaction, lihat winning rate-nya sih bagus. Tapi 5 kali untung, loss hilang dengan 1 kali loss. Jadi nggak cucu ya. Iya. Jadi udah Harus. dengan saham deh. Gue sekali untung $5, $6, $7. Ya itulah Tapi harus sekali trading loss manajemen. $15 gitu.
Kalau sama sih bisa ditinggal tidur sih. Gue lah berapa Tahu kali. bisa tinggal tidur. Iya. Karena juga ada kata Bang Al, ada mekanisme di suspense kalau dia turun dari. Betul, nggak bakalan jauh banget ya turunnya. I only play 2 games. Asal udah dapat profit, tinggal di set itu aja loss-nya di atas profit, udah tinggal. Iya, gue sekarang mainnya gitu. Gue coba gitu, gue pasang di atas gitu. Pak Boy udah untung berapa, Boy? Pak Wah, Boy dari jadi kemarin stok gue dia. Boy masih belum nunggu balik dokumen. gue karena belum balik gue kemarin duit yang apa? Yang Good. kemarin COVID itu gue nggak cepet keluar gue. Jadi agak dalam kemarin. Belum Ya, balik. ya. Apalagi saham Slumberjay, jangan tanya lah. Oil berapa sekarang? BTI berapa sekarang, Pak Andi? BTI 30-an ya kali ya. 1 menit Oh, lagi belum putus. 40 ya? Belum nyampe. Nggak tahu gue. Yang apa? Yang gainnya emang gede ya, cuman tradingnya itu BTI, gold, that's it. What is your SDGs apa? GBP Oh, kayak gitu-gitu. BTI 20, bener nggak nih? Udah turun lagi? Udah turun lagi. Kemarin udah sempat nyentuh 42. 41. Serius 20? Enggak, 38. 38. Tapi kalau ngelihat ini, gue sih bilang ini itu adalah 1, 2, 3, ini 4, ini 5. Gue sih bilangnya gitu.